Oke, kalau boleh tahu Bapak siapa namanya dan umurnya berapa ya Pak? Namanya Pak Wardi, umur 60 tahun. Oke, bagaimana Bapak dan Bapak mulai karir sebagai pedagang? Oh iya, sejak tahun 83 saya udah menjajaki kerak telur. Apa yang membuat Bapak berbeda dari pedagang lain? Apa bedanya? Saya tanya balik. Bedanya? Mungkin ada metode yang baru gitu. Oh iya, memang kita agak berbeda karena kita merasa terpanggil untuk melestarikan. Kita bukan hanya seorang penjual, kita terpanggil untuk melestarikan khas Betawi. Gitu. Bagaimana Bapak beradaptasi dengan teknologi baru dalam penjualan saat ini? Maksudnya persaingan-persaingan. Kalau masalah persaingan mereka semua di bawah kita. Jadi buat saya nggak ada persaingan. Justru mereka yang maju dari kita semua. Ini kedepannya apa strategi Bapak dalam menjual produk dengan margin keuntungan rendah? Margin keuntungan rendah atau margin keuntungan tinggi kita sudah alami sejak lama. Kita sempat buka di 5 wilayah se-Jabodetabek. Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, apalagi tuh Depok ya. Itu kisahnya sebelum kerusuhan. Ketika Pak Harto jatuh baru kita ada pembubaran 80% pembubaran itu. Nah sisanya 20%. 20% kita bertahan sampai kemarin di Covid 3 tahun lamanya kita juga merasakan banyak keluhan. Akhirnya tinggal 10% usaha kita ini. Bagaimana Bapak mengatasi kegagalan dalam mencapai target penjualan? Bagi kita nggak ada suatu kegagalan. Kegagalan di awal kemajuan. Seperti kita mengalami seperti persaingan ketat. Persaingan itu bukan mengajak kita kegagalan. Persaingan itu bukan mengajak kita akan rendah. Justru kita berusaha untuk menyamakan kepada mereka, bila perlu melewati mereka begitu. Apa yang Bapak lakukan nih untuk memenuhi atau melampaui target penjualan? Target dilihat dari suasana. Kita kalau saat ini semuanya bukan hanya kita, dari level atas sampai ke level bawah mengalami anjlokannya, mengalami kerendahan. Kenapa di sini sekarang banyak pengangguran, susah pekerjaan? Karena itu dari level-level tinggi, katakanlah perusahaan besar yang mengalami kemarin Covid selama 3 tahun kan merasakan krisis ya, dimana mereka sudah nggak terima karyawan lagi kan gitu. Nah setelah sudah selesai Covid juga tertekan terus karena apa? Mereka merintis dari awal sehingga para pekerja orang-orang di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari kerja. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap terinformasi tentang tren pasar terkini? Kita sering mengadakan survei. Semua harus survei. Kalau nggak survei kita nggak ada kemajuan. Ketika kita survei kita melihat suatu hal yang aneh. Wah harus begini, harus begini, harus begini. Seperti anak sekolah gitu juga harus kemana-mana kan nanti jadi bahan pelajaran untuk mereka kan gitu. Bagaimana nih Bapak menangani penolakan dari pelanggan nih? Misalnya ada mau beli tiba-tiba tuh nggak jadi gitu. Itu kasus. Tapi yang nama penolakan itu kasus. Tapi awalnya kita berusaha untuk mencari pelanggan. Nah makanya ada orang yang berjualan cuma sekedar mencari pembeli, itu salah. Jadi kalau kita bisnis, kita jualan ini mencari pelanggan. Nah kata-kata pelanggan dia otomatis sebagai pembeli kan. Tapi belum tentu pembeli jadi pelanggan. Contohnya, sekarang kamu bikin kerak telur saya, harganya mahal, terus rasanya nggak enak kan gitu. Pasti jangankan mau balik lagi, teman pun mau beli nggak dikasih, nggak enak kan gitu. Itu dipanggil orang cuma jualan untuk mencari pembeli. Tapi kalau kita mencari pelanggan, artinya yang kemarin beli datang lagi. Bahkan mereka kalau hari ini dia beli kerak telur, beli yang lain sendirian, besok diajak pacarnya sebagai anak muda ya. Besok dia yang udah berkeluarga diajak istrinya, anaknya gitu. Karena dia merasakan kepuasan kan gitu. Bagaimana Bapak mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Nah kita harus mengadakan kepuasan kepada mereka. Sebagaimana saya katakan. Jadi barang yang kita jual harus dipelajari.
sama orang yang membeli dengan mata uang kan gitu. Nah kalau kita sebagai penjual, jadi barang kita tuh kita anggap lebih rendah dari nilai uang yang mereka belanjakan. Nggak mungkin kalau barang kita nih merasa lebih mahal dari uang, nggak mungkin kita jual. Karena kita merasakan barang kita lebih rendah, uang itu lebih besar. Nah, pembeli pun gitu juga. Uang yang mereka korbankan itu lebih kecil dibandingkan dengan kerak telur atau barang lain yang dinikmati gitu. Kalau bertolak belakang dia merasa puas, ya akhirnya putus kan gitu. Jadi nggak berjalan gitu. Selanjutnya, ada yang mau baca tentang ini? Yang mau 11. Oh ya Pak, dilanjut ya. Bagaimana Bapak mengatur waktu dan prioritas Bapak? Kamu muslim bukan? Oh iya Muslim. Muslim ya. Muslim semua Pak. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada." Jadi Nabi perintahkan kita disuruh mencari keuntungan, keberhasilan, berbagai macam cara gitu. Seolah-olah kita nggak mati, seolah kita hidup selama-lamanya. Tapi sebagai Muslim, ingat kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita dipanggil untuk ibadah, seolah kita mati besok. Artinya kita harus punya keseimbangan. Kesibukan apapun yang kita kerjakan di dunia harus keseimbangan dengan kehidupan akhirat gitu. Jadi kalau buat saya sebagai Muslim, apalagi saya sudah lanjut usia ya, itu yang pikirkan saya keseimbangan untuk cari nafkah dan keseimbangan untuk ibadah. Lanjut selanjutnya, bagaimana Bapak menetapkan dan menyesuaikan harga produk? Itu udah saya jawab tadi. Kita kan melihat dari pasaran gitu. Saya dagang di sini dengan harga sekian, tapi di tempat lain belum tentu harga sekian, mungkin lebih mahal. Tentunya kita lihat dari tingkatan perekonomian yang mereka miliki gitu. Ini di tingkat menengah ke bawah, di sana nanti menengah ke atas gitu. Nah di samping itu kita juga harus mempertahankan, bila perlu meningkatkan kualitas. Kualitas paling penting, baik di tingkat bawah maupun tingkat atas. Ketika barang kita jual murah, tapi kalau mereka merasa puas, enak, mereka nggak akan kecewa gitu. Sebaliknya kalau kita kualitas kita bagus, kita jual murah, akhirnya kita nggak ada untung, kita rugi gitu. Jadi perlu penyesuaian juga antara harga dan keadaan suasana di masyarakat gitu. Ada tingkat atas dan tingkat bawah gitu. Tantangan terbesar Bapak hadapi dalam karir apa? Dalam penjualan? Semua hidup ada tantangannya, pasti ada tantangannya. Dalam penjualan yang kita katakan harus ada saingan. Justru kalau nggak ada saingan, kita nggak ada tantangan, kita nggak ada kemajuan. Justru dengan ada tantangan, ada saingan, jadi kita berusaha untuk mempertahankan tantangan, berusaha untuk meningkatkan tantangan. Jadi apapun angin-angin ombak besar, kita harus hadapi dengan baik. Sama juga seorang murid begitu, hadapi dengan tantangan. Bagaimana nih Pak keseimbangan antara kualitas dan kuantitas dalam penjualan? Nah, kalau bicara kualitas, yang saya katakan tadi, kita harus pandai-pandai menyesuaikan dari faktor harga. Dengan kualitas seperti ini, harganya harus bagaimana? Dengan kualitas seperti ini, harganya bagaimana? Adapun kuantitas itu adalah ketika kita berhasil dalam satu tempat, kita harus cepat-cepat mencari tempat lain. Berhasil lagi mencari tempat lain. Jangan sampai ketika kita berhasil di satu tempat, kita abaikan di tempat yang lain. Nanti ketika ombak datang, kita udah nggak ada tempat lagi gitu. Jadi itu punya kuantitas kan. Saya bilang tadi, saya pernah mengalami penjualan kerak telur ini sejabodetabek, di mana di Bandung, di Bekasi. Itu namanya kuantitas panggil, memperbanyak titik. Tapi harus disertai dengan kualitas gitu. Bagaimana nih Pak perkembangan karir Bapak dalam 5 tahun ke depan? Kalau untuk perkembangan 5 tahun ke depan, kita sekarang nggak seperti kayak kemarin, kayak dulu masih muda. Ya kita sesuai dengan kebutuhan aja. Kita hidup santai aja, secukupnya aja kan gitu. Yang penting faktornya berkah kan tuh, berkah yang kita cari. Bukan mencari kekayaan lagi dengan usia yang saya rasakan sekarang ini. Beda dengan anak muda.
Anak muda harus yang tadi saya katakan kita harus i'mali dunyaka ka annaka ta'isu abada. Jadi kita di dunia ini harus apalagi contohnya seorang sekarang kamu saya tanya balik. Kalau saya dibilang penjualan, kamu sedang menduduki bangku sekolah. Sekarang apakah sekian banyak mata pelajaran ada yang Anda kurang senangi? Ada nggak? Nah pasti ya. Nanti Anda pasti menyesal. Sekarang kalau guru bahasa Inggris datang, kamu masuk keluar. Guru olahraga nggak ikut olahraga, nggak masuk sekolah. Nanti sekarang kamu belum merasakan. Saya nih, andai kata Allah mau jadikan saya seperti kamu lagi, saya siap untuk meraih meraih pendidikan semua tanpa pandang pilih sebuah. Dia antara ilmu semua yang di sekolah tuh nanti saling berkaitan. Ternyata yang kita remehkan kita butuhkan, yang kita nggak perlu kita perlukan, nanti baru dirasakan. Harapan saya sebagai seorang pelajar, senangilah semua mata pelajaran. Nanti suatu saat kamu akan rasakan gitu. Dulu saya kalau guru bahasa Inggris datang saya nggak masuk. Sekarang saya nyesal. Ketika saya kerja di restoran, ada orang bule berbahasa Inggris, saya lari. Terus ada teman saya malah menghadapi. Saya sangat bangga. Mereka kok bisa menghadapi orang bule, saya enggak. Menyesal. Dulu bahasa Inggris saya nggak tekunin. Begitu, pasti menyesal. Ayo dilanjut sama yang lain. Semua pada nanya nih. 16 udah juga kejutan bayarannya. Oke. Bagaimana Bapak menghadapi perubahan mendadak dalam strategi penjualan? Perubahan bisa aja terjadi. Makanya sebelum ada perubahan kita harus menyesuaikan, harus mentata ulang sesuai dengan prinsip ekonomi yang berbunyi mengorbankan yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan yang besar-besarnya. Kalau kita berpatokan udah seperti itu, nanti ketika ada angin topan, ketika ada hambatan-hambatan, kita masih tertolongan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tapi kalau kita sudah boros, kita udah mengorbankan yang sebesar-besarnya, toh hasilnya kecil, itu bangkrut. Tapi kalau kita mengorbankan yang sekecil-kecilnya, ketika mengalami ombak, kita mengalami krisis, kita masih ada sisa-sisa untuk menjalin usaha begitu. Pertanyaan selanjutnya, sekian dari saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan sebagai pelajar harus benar-benar cerdas, harus benar-benar menyenangi semua mata pelajaran. Ya. Nanti harapan saya kamu nanti menjadi orang yang berguna untuk di masyarakat, di nusa dan bangsa. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke.